Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Qala Allah Ta'ala Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Amma ba'du. Fa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya yang gak bisa kita hitung, sebab musabab yang Allah takdirkan mengantarkan kepada detik-detik sekarang kita lalui. Maka semoga Allah berikan kita taufik, hidayah untuk mensyukuri itu semuanya, walaupun tidak mungkin bisa kita lakukan, karena kewajiban bersyukur yang kita lakukan adalah nikmat lagi, nikmat baru yang harus kita syukuri lagi. Semua taufik yang Allah berikan ketika kita bertaubat, bersyukur, maka itu adalah nikmat yang juga harus disyukuri. Sebagaimana itu disebutkan oleh Imam Syafi'i di Muqaddimah Ar-Risalah. Kemudian kita berdoa, Allahumma ya muallima Ibrahim alimna, Allahumma ya mufaqqih Sulaiman faqihna, Allahumma faqihni fid dinik, Allahumma faqihni fid dinik, Allahumma faqihni fid dinik. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembacaan buku kecil karya Syekh Muhammad Jamil Zainu berjudul Khudh Aqidataka, ambil akidah kamu, minal kitabi, dari kitab Al-Quran maksudnya, was sunnati as-sahihah, dan sunnah hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Sekarang kita lanjutkan di pertanyaan nomor 6, dan ini pasal tentang syirik akbar. Pertanyaan ke-6, hal yasma'ul amwatu ad-du'a. Hal kita udah lewati, ini adalah huruf istifham la mahala laha minal i'rab. Namanya huruf, dia enggak berubah-berubah ya. Huruf. Hal yasma'u fi'il mudhari dari kata ya sami'a yasma'u, wazan sorofnya fa'ila yaf'alu, dan ini adalah fi'il mutasarrif. Ada bentuk fi'il madinya, ada bentuk fi'il mudhari'nya, ada bentuk fi'il amrnya gitu. Dan di sini dilanjutkan al-amwatu. Al-amwatu ad-du'a. Artinya, apakah dia mendengar? Siapa dia? Dianya adalah al-amwatu, yang sudah mati. Apa yang dia dengarkan? Maf'ul bihnya apa? Objeknya apa? Yaitu ad-du'a. Fa'il itu i'rabnya rofa, tanda rofanya jamak taksir, dari al-amwat ini jamak taksir. Kalau jamak taksir itu i'rabnya rofa, maka dia tandanya dhammah. Maka di sini kita kasih dhammah. Lalu ad-du'a adalah isim mufrad. Isim mufrad tatkala dia i'rabnya nasab, dia harokatnya fathah. Ini tanda nasabnya dengan fathah. Al-jawab min su'alis sadis la yasma'un. La harfu nafin. Yasma'una, mereka mendengar. Siapa mereka? Fa'ilnya mana? Wawul jamaah. Wawul jamaah, wawunya menunjukkan banyak, ini adalah fa'ilnya. Mereka tidak mendengar. Mendengar apa? Maksudnya doa gitu ya, nggak disebutin karena udah difahamin. Ya la yasma'una du'a, aslinya gitu. Tapi karena tanpa disebutkan udah faham, disebutkan di atas sudah.
Dalilnya seperti biasa ya, namanya akidah diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka beliau memberikan dalilnya pertama. Iya, kenapa disampaikan gini? Karena ada orang yang berkeyakinan bahwa orang yang sudah mati bisa mendengar doa. Bisa mendengar doa, dia jadikan itu alasan untuk meminta kepada orang yang ada di kuburan. Dan itu batil. Disebutkan di sini dalilnya adalah qala Allah taala qala fi'il madhi merupakan fi'il ajwaf. Ajwaf fi'il ajwaf adalah fi'il yang ain fi'ilnya itu berupa huruf illah. Di sini huruf ain fi'ilnya adalah di sini alif. Dan qala ini aslinya adalah qawala. Diganti wawunya dengan alif. Dan ini bagian dari ilmu sorof. Qala Allahu, nama Allah di sini posisinya dalam kalimat adalah fa'il. Ta'ala yang maha tinggi ini adalah namanya jumlah i'tiradiyah. La mahalla ha minal i'rab. Innaka la tusmi'ul mauta. Inna huruf huruf menasobkan dan mentaukid. Dan huruf inna ini harus ada isimnya dan ada khobarnya. Mana isimnya kita lihat. Innaka. Ka di sini adalah domir mukhotob untuk ngomongin ke orang laki-laki. Satu, innaka, sungguhnya kamu laki-laki. Di sini ya, kaf di sini adalah isim inna. Isim innanya. La tusmi'ula di sini huruf nafi, tidak ada amalannya. Tusmi'u membuat dengar. Tusmi'u membuat dengar. Dan tusmi'u ini khobar dari inna ya. Tusmi'u ini aslinya ini kan fi'il mudhari. Fi'il madinya adalah asma'a, ada di atas wazannya af'ala. Wazannya af'ala. Af'ala. Apa fi'il mudhari'nya? Yusmi'u. Ya, yusmi'u. Ini sebenarnya aslinya af'ala itu yu'af'ilu, ini aslinya. Jadi aslinya yu'asmi'u. Huruf wawunya alif yang ada di atas waw ini dihapus karena berat. Jadi kita dapatkan asma'a fil mudhari'nya yusmi'u, aslinya yu'asmi'u. Al-mauta di sini adalah jamak dari mayit. Artinya orang-orang yang sudah meninggal. Atau bahasa Indonesianya apa namanya? Mayat ya, mayat sama ya. Nah, di sini kita lihat tusmi'u fi'il mudhari. Fi'il dilihat dari apakah ada huruf hamzahnya, ada huruf ilahnya, itu di sini bisa kita nilai bahwa dia adalah fi'il sahih namanya. Fi'il sahih, tidak ada huruf ilahnya. Dan dia namanya fi'il salim ya, fi'il salim. Nanti belajar sorof ada istilah fi'il salim, ada fi'il mudha'af, ada fi'il yang lain-lain. Itu materinya di ilmu sorof. Suratun Namli. Di sini mudhof ilaih. Oleh karena itu suratun Namli. Kenapa Namli? Karena dia mudhof ilaih itu majrur. Dalil kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wama anta bimusmi'in wama anta bimusmi'in man fil qubur. Wawu al-atof, wawul atof. Ma di sini namanya harfu nafin. Ya'malu amala laisa. Ada huruf-huruf yang amalannya seperti laisa. Misalnya ma di sini. Mana kalau beramalan laisa? Apa itu amalannya laisa? Laisa itu memiliki isim laisa dan memiliki khobar laisa. Isim laisanya itu rofa, khobar laisanya mansub atau nasob. Maka ini juga sama, ma harfu nafin. Ya'malu amala laisa. Dia punya pekerjaan seperti pekerjaannya laisa, yaitu merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Begitu perbuatan atau pekerjaannya laisa. Oleh karena itu, ma ini juga harus kita definisikan, kita deteksi mana isimnya si ma dan mana khobarnya dari ma. Tentu saja yang ini pertama, isim dari ma adalah anta. Ini isim dari ma. Anta ini domir munfasil untuk satu laki-laki mukhotob. Nama domir selalu begini modelnya, anta, dimanapun posisinya dia tetap anta bacanya. Tapi di sini secara i'rabnya dia rofa ya, rofa kenapa? Karena isim dari ma. Lalu bimusmi'in, ba ini huruf jar. Menjarkan isim setelahnya, isim ya, musmi. Nah di sini musmi. Musmi adalah isim fa'il dari kata asma'a yusmi'u. Isma musmi'un, musma'un. Musmi itu isim fa'ilnya. Maka di sini karena ada kedahuluan huruf jar ba, maka musmi diharokati ujungnya dengan kasroh. Karena dia nakiro dikasih tanwin. Musmi'in. Karena dia didahului huruf jar maka dibaca musmi'in. Nah ini si musmi ini adalah khobar dari ma. Khobarnya ma. Jadi ma ini harus ada isim maknya dan ada khobar maknya. Isim maknya yang tadi anta, khobarnya juga udah disebutkan di sini yaitu musmi. Oke, lanjut. Man. Man di sini adalah isim mausul. Isim mausul. Sederajat dengan maf'ul bih ya, karena ketika ada kata-kata sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar, maka kata-kata isim fa'il ini ada para amalan fiilnya, harus ada objeknya. Maksudnya kamu tidak bisa membuat jadi mendengar. Siapa yang kamu buat jadi mendengar itu maksudnya. Harus ada objeknya. Di sini objeknya adalah man. Mungkin agak bingung kok man jadi objek. Biasanya objek kan nama orang atau nama benda. Kok kata sambung itu isim mausul? Iya, jadi man itu kan kata sambung, artinya siapapun. Jadi objeknya adalah siapapun. Siapapun itu sebagai objek dari musmi ini. Isim mausul. Perlu diketahui kalau ada isim mausul maka harus ada jumlahnya. Kalimat selanjutnya jumlah silatul mausul. Gitu.
Nah, di sini fil kubur adalah namanya sibul jumlah ya. Bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua model. Mungkin dia jar majrur atau dia zorof dan majrurnya, isim majrurnya. Di sini adalah huruf jar, maka ini namanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah di sini adalah jumlah silah mausulnya, kalimat sambungan untuk si isim mausul, dan jumlah silah mausul itu tidak ada i'rabnya, Jadi secara struktur dia adalah kalimat, dia tidak ada i'rabnya. Suratu Fatirin. Thayyib, barakallahu fikum. Kita sudah membaca ya, alhamdulillah. Di bagian syirik akbar ini, bab syirik akbar, ada 6 yang sudah kita baca. Pertama, Syekh Jamil Zainuh rahimahullah taala ingin memberitahu apa dosa paling besar di sisi Allah, bukan di sisi manusia ya. Bukan menurut manusia, menurut sisi Allah. Lalu kedua, Syekh memberikan ilmunya kepada kita tentang apa itu syirik besar. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, apakah syirik besar itu ada di zaman Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad? Jawabannya ada. Karena ada yang menafikan bahwa Nabi Muhammad di zaman Nabi umatnya nggak ada yang musyrik. Berempat, bertanya lagi tentang apa hukum meminta kepada orang yang benda-benda yang sudah mati atau yang nggak ada di depan kita, awil ghaibin. 5, apakah doa itu ibadah? Apakah doa itu ibadah begitu? Apakah doa itu bentuk ibadah, tazallul, merendahkan diri dan ta'zim, mengagungkan Allah dalam hati kita? Dan barusan jawab kita baca nomor 6, hal yasma'ul amwatu ad-du'a, apakah yang sudah mati bisa mendengar doa-doa kita? Dan ini hal-hal yang penting perlu kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan hari-hari kita. Kita ajarkan ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke anak-anak, karena ini kunci. Keyakinan yang benar adalah kunci untuk kita mendapatkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan masuk surga dengan sebab keyakinan yang benar ini. Mungkin sampai sini dulu. Untuk yang ingin mengikuti pelajaran nahwu dan shorof secara online, silakan kita buka kesempatan sebesar-besarnya ya, dengan menghubungi nomor yang diberikan. Semoga menjadi bekal untuk kita bekal untuk kita belajar agama selanjutnya. Kemudian juga bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Jika ada benar maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu murni dari saya. Dan saya meminta maaf dan saya rujuk pada yang benarnya. Mohon dikasih tahu jika ada yang salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.